informasi layanan sosial. Keterlibatannya di level dinsosnya kan. Jadi gini, jadi kan ULS ini adalah sebuah desa pengganti panti yang intinya adalah bahwa alih-alih mereka dikurung di panti, rehabilitasi buat teman-teman dengan disabilitas psikososial itu dilakukan di daycare. Jadi tetap tinggal di rumah masing-masing, cuma pada siang hari ada tempat untuk melakukan kegiatan dan melakukan aktivitas. Nah, agar itu efektif, itu kan ada model, ada bentuk daycare-nya kayak gimana sih, programnya apa saja sih, gimana fungsi pedsosnya seperti apa dan sebagainya. Itu dulu dipikirkan masa-masa sampai kita kunjungan studi banding ke Melbourne lah, berkunjung ke daycare-daycare yang di sana. Sekarang ini karena kita tidak lagi dilibatkan di situ, maka yang terjadi adalah penyelenggaraan daycare itu sangat berbeda dengan nawaitu awal. Oke, itu yang tadi Mbak Yeni disampaikan juga di awal ya. Coba cek pasal 89 ayat 4 ya. Standar operasional prosedur, program, kurikulum, dan kegiatan layanan harian daycare disusun oleh penyelenggara layanan harian daycare dengan melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan organisasi penyandang disabilitas. Ayat 4. WIMS itu nama yang sekarang apa yang nama yang sejak dulu, Mbak ya? Nama yang dulu, sekarang namanya nggak dimasukkan di perda ya? Iya. Di perda cuma disebutkan daycare. Harian. Tapi lebih bagus kalau WIMS itu kan kita nggak setuju dengan WIMS. Iya, informasi kan. Itu nggak sesuai dengan jelasnya. Kita nggak setuju, makanya nggak kita masukkan di dalam perda. Di dalam perda yang kita masukkan adalah layanan harian. Kenapa kita nggak nyebut WIMS, kita masukkan kata-kata WIMS. Iya. Tapi kalau pertanyaannya sekarang disebutnya apa? Disebutnya WIMS saat ini. Unit informasi Apa yang layanan sosial? Harusnya nama sebenarnya rumah kita. Unit informasi layanan sosial rumah kita. Jadi sebetulnya zaman dulu namanya harusnya penyebutannya rumah kita. Tapi orang dari orang pemerintah hobinya singkatan. Jadi kita lebih pilih nama singkatannya apa? sesuai dengan benar kan orang pemerintah hobinya singkatan. Apa begini? Disusun oleh penyelenggara yang melibatkan yang penyandang disabilitas. Iya. Melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan organisasi yang disebut. Bisa diperkuat nggak di Pergub? Ya, ini di Pergub. Ini Pergub. Ini Pergub tuh. Alhamdulillah. Kalau gitu ditambahkan aja ini apa namanya kata-kata diperkuat aja melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan organisasi penyandang disabilitas. Jadi dibedakan perangkat daerah yang organisasi penyandang disabilitas. Tapi ini standar. Ini level penyusunan SOP. Kegiatan layanan ini levelnya di situ. Ini tapi jangan sampai harus masuk udah ada di Perda. Jadi saudara ini ya. tapi karena perbedaan antara
Orang pribadi, orang kita dilibatkan menyusun RAD berbulan-bulan sebutnya pun juga aman ya. Buat di dokter tadi Kenny udah ya? Ada lagi di sini? Belakang ya, Pak. Ya, oke. Kita balik lagi ke Ada kan? Perencanaan dan evaluasi kalau nggak ada. Pak Epi. Bentar lagi. Silakan. Tadi yang PS ada kelasnya mau pulang. Jadi kan disuruh apa? Ya. Mengenai disabilitas intelektual gitu ya. Jadi sekarang secara umum jadi orang yang memerlukan secara melekat bisa berpartisipasi secara penuh dan mana bangunan. Saya sebenarnya juga mau masukin di soal pendidikan, tapi pendidik di apa namanya itu kan ada tuh pendamping guru untuk itu. Nah, itu kan dia pendamping. Jadi ini maunya di sini tuh dimasukin gitu. Harus jadi makanya jadinya yang saya bikin ini penyandang disabilitas intelektual, tapi buat siapapun yang memerlukan pada satu tertentu untuk apa namanya melaksanakan atau disabilitas. Karena saya juga membayangin ada apalagi kalau yang masih anak ya, jadi nggak harus yang intelektual. Jadi begitu. Ya. Tapi yang pendidikan nggak tahu nih menginginkan memasukkan itu bahwa termasuk guru yang guru pendamping itu gimana nih? Karena saya bilangnya kehidupan masyarakat dan GPK bukan pendamping. ya. Itu profesional ya, Iya, Pak? Profesional. Itu yang ingin kita tanyakan juga itu bagaimana ruang lingkup pendamping yang Bapak Ibu inginkan. Kalau Shadow teacher. Shadow teacher profesional nggak? Bisa profesional ya? Iya, Apa di enggak? istilah tapi kalau di luar sih luar ya kayak kalau apa namanya waktu misalnya waktu Morgan ke Jenewa gitu ya, itu kan banyak dari anak-anak dengan orang dengan disabilitas intelektual itu dari negara lain juga datang. Itu nggak ada yang sama orang tuanya ikut tapi dia bayar sendiri, tapi negara yang ngirimnya anak itu ngirim orang, jadi yang dampingi dia ngomong menerjemahkan itu dan Berarti ada kriterianya ya? Iya. Kalau ada kriteria dia profesional dan kemudian dia harusnya bukan kewajiban, layak menerima dana anggaran pemerintah. iya kan? Tapi Kalau yang bukan tadi- GPK ya. Iya, GPK iya, ya. Makanya tadi pendidikan yang makanya tadi kalau saya tuh tadi maunya tuh yang sisi pendidikan ini gitu tuh juga gimana ya cara Seperti tapi itu. kalau secara umum ya itu cuma tadi yang bisa berpartisipasi secara penuh dan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan. Tapi saya kemudian berpikir tentang pendidikan yang ada karena apa namanya Morgan waktu kecil dia tuh kita naruh teacher kita yang bayar
Oh, oke. Nah itu kan harusnya Menjadi tanggung jawab menjadi tanggung jawab negara kan. Saya sih cuma kepikiran gitu, apa buat anak yang lain gitu kan. Kalau dia cuma ditaruh di sekolah, misalnya sekarang, oke sekarang sekolah inklusi boleh menerima orang dengan disabilitas intelektual tanpa harus dites IQ. Tapi kalau nggak ada yang dampingin dia, itu susah. dan saya dulu GPK guru pengajar pembimbing khusus itu sama nggak levelnya sama shadow teacher? Ada ya. Nah apa bedanya apa teman-teman? Shadow teacher itu sesuai Permendikbud 30 2009 itu hanya satu sekolah. Satu per sekolah. Apa? Oh, emang 30 2009. Sudah diupdate. Itu 48 itu ya, Pak ya. Update-nya adalah PP 13 2020, itu implementasi Undang-Undang 8 2016. Terus ada Permendikbud nomor 46, saya lupa ya. Nah, tapi nomenklatur GPK dari situ di saya belum baca. Ya, jadi di dalam rangka mendesain pemenuhan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang yang nanti sekolah perlu bekerja sama dengan ULD sektor pendidikan. kalau Ya, shadow saya nggak tahu konsep shadow teacher yang selama ini diterapkan di sekolah internasional itu gimana, tapi yang saya kita kan tahu, bisa dikategorikan juga. kalau saya tahu misalnya Balkis gitu ya, itu ibunya membayar seseorang seperti Mbak Dewi itu. Iya. Disebutnya shadow teacher, tapi menurut saya dia benar-benar melekat pada Balkis gitu. Tapi kalau GPK tidak, untuk semua anak disabilitas yang ada di sekolah itu yang menggait tenaga kependidikannya gitu. Kalau GBK, kalau yang di sekolah saya kalau jenis GPK itu buat semua ragam yang membutuhkan. Kalau gitu kita mau cantolin di mana si shadow teacher ini gitu, supaya kemudian dia bisa diakui negara sebagai apa namanya support system gitu ya. Support system. Kalau bicara pendamping, kalau di kerjaan itu ada pendamping kerja penyandang disabilitas. Apakah memungkinkan siswa berkebutuhan khusus? Jadi nomenklatur Di sektor pendidikan nggak ada. nggak ada. Itu dia basicnya. Belum diakomodir. Mbak Dewi sebutkan itu belum ada, tapi Perda dan Pergub Jakarta ini kan kita juga sedang gali, tapi karena di Perda tidak ada. Nah ini saya tanya ke Fajri, bagaimana itu Fajri kita memunculkan sesuatu di Pergub yang di Perdanya belum diatur gitu. Ya, dimasukkan ke pasal-pasal yang memang ya Ya gitu aja Mbak Dewi, pendidikan masukin ke sektor pendidikan Ya. nanti gitu. Itu salah satu bentuk reasonable. ya dan beberapa sebenarnya kalau pendampingan atau pendamping ya membutuhkan pendampingan gitu ya. Nah itu kan potensi-potensi pasal yang bisa dilekatkan pendamping disabilitas tadi ya. Nah, lalu kemudian sebenarnya yang kita perlu sepakati itu lingkupnya sih, konteksnya. Karena pendamping itu bisa apakah pendamping yang sifatnya mendukung sektor, mendukung substansi, atau sebenarnya mendukung kemandirian. Mendukung individu untuk Individu. terlibat di sektor Ya kan? tertentu. Betul. Nah, jadi kalau nanti di pendidikan sebenarnya GPK sendiri pendamping sendiri gitu kan? Iya beda. Beda kan? Pendamping ini kalau dengan si siswa terus gitu. Kalau GPK kan untuk semua peserta didik yang disabilitas. Individu ya kebutuhannya ya. Iya individu. Individu ya kebutuhan. Oke.
Itu ya, nanti poin-poinnya saya catat dulu tuh, individu, terus kemandirian, untuk kegiatan sehari-hari gitu ya. Lalu kemudian kalau ditambah misalkan lingkupnya pendamping itu bisa orang tua, bisa kalau pekerja sosial mungkin kan lewat dosen. Beda. Rektor punya tugas sendiri. Eksos dia berbicara tentang profesional. Jadi ada keterangannya kalau Standar profesi. Nggak bisa melekat ke individu Pak Dri kalau Peksos. Oke. Ini kan harus melekat ke individunya. Jadi bisa saja nanti diatur keluarga memilih pendamping untuk si anggota keluarga yang disabilitas intelektual misalnya siapa. keluarga inti atau Bisa, nah terserah keluarga yang personal yang memilih. ditunjuk oleh keluarga. Bisa juga yang Nah, kalau masuk juru di sekolah. Bentar, dengerin Pak Komunitas Fajri dulu. juru bahasa isyarat tuh ada yang kategorinya apa namanya Sertifikat. cari dulu ya, coba ya. 0427 Mas. Sekarang 24. 0427. Iya, SKKNI-nya. Oh, SKKNI-nya ya. Oke. Tapi kembali lagi ke pertanyaan, berarti tadi ditunjuk oleh keluarga. oleh keluarga gitu. Personal assistant. Saya kebayangnya bahkan ya yang disabilitas yang tahunya keluarga gitu. Atau petugas panti yang harus menunjuk gitu. Menampung misalnya penyandang memerlukan pendamping, kalau itu dikatakan ditulisnya orang tua, kalau saya justru nggak usah dimasukin. Oh, itu yang Jadi malah si penyandang disabilitas ini nyaman dengan dia, mau Ya, apakah personal itu, assistant. apakah dia disetujui sama orang tua misalnya, terus gimana? Fajri bilang bukannya hal-hal begitu harus diatur di pergub. atau syarat minimal lah jadi seorang pendamping itu apa, karena jangan sampai itu ada di orang lain. Iya, itu dia makanya siapa nih yang harus menentukan. Eh, Tetap dikasih opsi. izin Pak. 2 minggu lalu ada pertemuan Komisi Nasional Disabilitas dengan Lembaga Komite Sekolah Nasional. Saya kan komite sekolah, karena dalam aturan yang bisa berkomunikasi langsung antara sekolah dengan siswa adalah komite sekolah. Dulu sebentar, saya belum selesai. Jadi kaitan dengan siswa inklusi, nah itu masing-masing kelas itu ada namanya wakil sekolah, wakil kelas. Nah wakil kelas itu di bawah komite sekolah, dan komite sekolah itu punya departemen inklusi yang kiranya bisa membantu untuk Jadi pendamping. iya, jadi intinya di setiap sekolah itu ada komite sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk bagaimanalah caranya gitu. Jadi kemarin antara KND dengan LKSN itu ada, bahkan mereka rencana mau bikin MOU terkait dengan sekolah yang ramah disabilitas gitu. Iya, terima kasih. Tapi kan itu berarti pendamping untuk di sekolah, Itu sektor tuh. pendidikan kan, Kalau ini bukan pendamping yang Di rumah. Iya. Kalau itu yang pendamping kan yang suatu tidak di rumah, kegiatan di luar. Soal yang tadi yang kayak itu gini, beberapa jenis disabilitas itu disabilitas yang itu adalah disabilitas yang stigmatik. Stigmanya itu datang dari sesama murid, datang dari orang tua muridnya, orang tua murid yang bukan yang disabilitas ya, orang tua murid yang lain, yang nggak mau anaknya bergaul dengan anak dengan gangguan. Dan orang tua murid yang lain ini adalah orang-orang yang akan duduk di komite sekolah. Nah, apabila kemudian itu semuanya diserahkan kepada komite sekolah, satu, komite sekolahnya memiliki perspektif disabilitas yang baik.
kedua, bukan hanya tidak memiliki perspektif yang baik, bisa jadi mereka itu justru stigmatis terhadap penyandang disabilitas. Yang diberikan tanggung jawab penuh untuk menciptakan sekolah inklusif ini adalah orang-orang yang perspektif disabilitas, bisa jadi malah disabilitas ini justru kontraproduktif terhadap tersebut. Izin Mas Fahmi, kembali ke saja keluarga inti atau yang ditunjuk oleh keluarga atau yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ada beberapa opsi untuk pendampingan. Karena berhubungan dengan keamanan, kenyamanan, ya kalau keluarga yang menentukan itu jauh lebih safety. Alat sosial musuh utamanya itu seringkali adalah referensi sedikit ya. Jadi ada untuk juru bahasa isyarat PP 39 ya, yang aktif komersi yang lain berhadapan dengan hukum itu. Di sini gaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan penyandang disabilitas serta mendapat persetujuan dari penyandang disabilitas. Jadi intinya ada di interaksi yang baik dengan yang akan didampingi, gitu ya, kalau pendamping ya. Ini untuk hukum ya? Hukum. Oke, ya. Dan Individu persetujuan gitu, atau ini sebenarnya pilihan ya, mau ke situ, perlu ke situ atau enggak, karena kalau ke situ ngunci mendingan nggak usah, kira-kira gitu. Ke situ Karena kemana? merujuk lingkup sama Hukum. sama enggak, merujuk lingkup sama persyaratan. Perlu ada persyaratan nggak sebenarnya pendamping? Kalau nggak perlu nggak usah. Kalau tadi kan Mbak Dewi bilang yang penting anak itu atau disabilitas intelektual itu nyaman gitu. Syaratnya berarti di interaksinya Pak Jri. Ya, oke. Opsinya ya. Oke, ada oke. Oke, dulu silakan. Ini ada tambahan sedikit tadi terkait pendamping ya. Ini kan tanya siapanya gitu. Itu siapanya itu bisa siapa saja. Namun definisi pendamping itu sendiri, pendamping disabilitas adalah orang yang mengerti, memahami tingkat derajat disabilitasnya itu. Apalagi data disabilitas itu berbeda-beda gitu. Jadi memang pendamping itu harus memahami tingkat derajat disabilitas dan mendapatkan persetujuan seperti itu. Pendamping disabilitas ambil ranah hukum ya, jadi undang ya. Nah yang disampaikan oleh Mbak Dewi itu lebih kepada pendampingan yang terus lengkap. Saya kalau ke mana-mana kan kayak kita membuat satu tulisan interaksi, apa sih aksesibilitas disabilitas intelektual adalah pendamping gitu ya. Ya personal assistant kalau sebenarnya gitu. Tapi gimana kita mau menarasikan personal assistant itu supaya kemudian dia apa ya layak menerima konsesi gitu. Misalkan bicara tentang konsesi, karena kan nggak mungkin juga dia kan sesama manusia ya orangnya gitu. Kalau datang ke sini misalkan forum ini cuma kasih transport untuk yang disabilitasnya, pendampingnya enggak, gimana dia mau datang ke sini? Dia dibutuhkan. Itu kira-kira analoginya seperti itu. Izin melalui personal assistant ini apakah memiliki kriteria spesifik hanya untuk disabilitas tertentu dengan kriteria tertentu maksudnya, atau untuk semua? Karena kalau untuk semua, aku yakin nggak cukup anggaran Pemprov itu untuk pembiayaan ini. Kita punya alat dong, pasti ada. Ya, itu maksudnya. Sebagainya itu kan yang kita lengkapi kan. Misalkan saja kita juga berpikir tadi ya, ini saya cuma berandai-andai aja karena sering belajar perspektif. Kalau kita kemudian berpikir, waduh nanti kalau yang dampingin ini nih latar belakangnya ini gitu ya kan, repot gitu ya. Misalkan terjadi stigma dan lain sebagainya. Tapi kan harusnya kita berpikir dari A dulu gitu ya kan. Nggak mungkin misalkan Morgan gitu ya dikasih pendamping PA gitu oleh Bu Dewi tanpa ada intervensi apapun gitu kan. Jadi pasti PA-nya udah diajarin dulu nih sama Bu Dewi gitu kan.
Nah, yang saya kepikiran itu berpikir seperti itu. Jadi dia bisa dari mana saja, tapi kemudian ada intervensi training, ya capacity building, pengetahuan tentang si itu kepada si orang-orang yang akan kemudian di hire oleh si pemerintah gitu ya, atau mendapatkan anggaran dari pemerintah. Jadi nggak sekedar Peksos, tapi kalau Peksos kan latar belakangnya beda ya, dia akan bekerja secara profesional. Kalau ini dia kan melekat. Bisa aja saya jadi pendampingnya siapa nih yang mau jadi Kenichi gitu ya. Asal ada tanda tangan Kenichi bilang saya setuju gitu ya, didampingi Ibu Maulani karena saya cocok gitu kan. Itu government bisa mengeluarkan uang gitu. Biaya gitu kan. Kira-kira seperti itu ya. Karena kalau saya tadi dengar Reci bilang ada persyaratan kayak gitu, orang tua penyandang disabilitas sekarang yang setia mendampingi anaknya nggak akan lolos. Iya, Mereka nggak sadar dia nggak dengan punya proses. nggak punya dia kesadaran akan Iya. rasa disabilitas Iya. rendah ini. Tapi ada ini Bu, kita masukkan bahwasanya pemerintah wajib membangun kapasitas si pendamping ini gitu, ya kan? Misalkan ibunya nih kalah Dipilih gitu ya kan, kan? setelah dipilih. setelah kemudian Candy bilang ya saya mau didampingin Bulani, tapi cek dulu pemerintahnya bisa nggak sih Bulani mendampingi disabilitas netra kan gitu kan? Kalau belum bisa diajarin gitu, maksud saya. Jadi kita berpikir dari mulai awal nggak harus terus dipilih, ada syaratnya. ya Bisa siapa saja setelah dipilih karena disetujui oleh si ya penyandang mendapatkan disabilitasnya, intervensi. ditingkatkan kapasitasnya gitu kan. Ya. Jadi Kira-kira gitu ya. bisa siapapun bisa. Ini ibu yang berkompeten sekali, silakan. Iya, Gimana, Bu? kebetulan saya wakil dari orang tua yang disabilitas. Tapi kalau menurut saya emang harus orang tua ya, harus orang tua. Gitu. Harus orang tua yang mendampingi. Iya, Oh. karena dia nggak bakal mata saya, kaki saya, semuanya punya dia, punya anaknya. Jadi ya mungkin ada kriteria tertentu yang kalau memang orang tua sudah tidak ada, ya boleh tak dari keluarga memilih. Tapi kalau untuk masih ada orang tua, ya lebih baik orang tua diutamakan gitu ya. Iya. Tapi tidak menutup ya. Tidak menutup. Maksudnya Orang tua oke, tapi nggak menutup orang Ya. lain. ya Gitu ya. bisa. Siapa tahu orang tuanya kejam. Orang tuanya karena kebanyakan loh, banyak kan dapat kerja, terutama teman-teman disabilitas posisi yang bisa mengkomunikasikan dengan orang tua tentang teman-teman di hospital sosial yang sering dimasukkan ke bahkan kepala sekolah dia dalam dimasukkan yang mengeluarkan dana anggaran sekolah dia nggak bisa seenaknya tanpa persetujuan daripada yang memasukkan urusan orang tua yang terlalu jadi tugas kita mendidik teman sekolah yang rumah sakit jiwa di sana saya kalau bicara gitu kan ya ini pejabat kita pada duduk orang tuanya pasti senang aja, yang penting saya tidak terbebani. Nah, kalau pendampingnya adalah orang tua yang macam kayak gini, bayangkan nasib dari anaknya. Jadi memang orang tua bisa, Jangan dibenci. tapi nggak dikunci, karena orang tua juga banyak yang jahat. Nah, jadi sebetulnya kalau katanya Dewi kan sebetulnya disebut aja pendamping tanpa perlu disebutkan apakah itu orang tua atau bukan gitu kan. Kalau pendamping itu bisa orang tua, bisa bukan orang tua, bisa kakak, bisa adik, bisa saudara jauh, bisa profesional, gitu. Jadi bisa. Kalau tidak ada yang mau. gitu ya. Gitu ya. Jadi Oke, kunci. saya bikin sedikit. Oh, oke. Mas Bi, masih di boleh silakan satu lagi. Apa gitu ya? Saya sedikit aja, jadi saya pendapat dengan Bu ini untuk khusus intelektual disabilitas itu memang yang saya tahu orang tuanya sangat dekat dan tidak sedikit orang tua yang mau tahu tentang disabilitas dan mau belajar sampai dia juga
khusus apa kuliah itu pasti orang tua punya integritas itu orang yang kuat dan mau mendampingi anaknya sampai kapanpun. Jadi beda disabilitas itu beda. Dan khusus untuk ya masing-masing punya karakteristik. Dan terus disabilitas yang pakai kursi roda, dia dengan keluarganya pasti menentukan untuk mendampingi, misalnya saya ke rumah sakit, nggak mungkin orang mau telaten gendong, pindahin itu kalau nggak orang nggak bisa. Jadi individu dari disabilitas itu atau keluarga. Jadi beda, disabilitas pasti beda. Makasih. Makasih Mas Didi. Jadi ya itulah, kita kan tadi ya hambatan perilaku sama hambatan fisik ya. Ya gimana juga kalau kita nggak mendiskriminasi orang-orang di luar kita, deh caranya gimana gitu kira-kira seperti itu. Apa kita tetap optimis gitu ya kepada orang-orang di sekitar kita untuk kita percayakan dibuka Opsi aja Mbak Nani, opsinya tetap dibuka. Oke, Jadi bisa kita optimis ya. bisa Oke. Tetap ya. kadang-kadang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ragam dan kalau Dismed justru bahayanya justru sering kali datang dari keluarga, berarti harus dibuka opsi di luar keluarga. Kasih informasi. Kalau ini udah oke ya, jadi tetap keluarga yang utama diberi kesempatan yang lebih dahulu gitu ya oleh pemerintah. Kita bicara tentang bagaimana menganggarkan gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah orang yang memang dipilih oleh si penyandang disabilitas itu sendiri kan. Kayaknya orang yang dipilih jadi pilihan pertama. Oke, orang yang dipilih Kita mengutamakan suara penyandang disabilitas. Oke, jadi suara penyandang disabilitas adalah opsi pertama ya. Kalau tidak ada yang lainnya, kemudian ada keluarga di sekitarnya. Tapi tetap karena opsi pertama adalah suara si penyandang disabilitas, dia akan memilih siapa. Kemungkinannya tentunya si penyandang disabilitas akan memilih keluarga. Itu ada kemungkinan besar. Tapi juga ada kemungkinan mereka tidak memilih keluarga. Iya. Nah, jadi gitu. Setuju. Nah, kemudian opsi keduanya adalah bagaimana negara melindungi bahwasanya si pendamping ini tidak do harm gitu ya kepada si penyandang disabilitas atau tidak mengambil porsinya, karena kita mau bicara tentang anggaran kan, kita mau membiayai mereka yang bekerja mendampingi anak-anak disabilitas atau mendampingi penyandang disabilitas yang memang harus perlu pendampingan gitu kan. Nah, apa syarat-syaratnya? Maksud saya itu yang kita masukin gitu. Untuk bisa proteksi terima anggaran ya. yang bisa terima anggaran gitu. Kita proteksinya dari mana? Proteksi apa nih maksudnya? Ya proteksi supaya kemudian tidak disalahgunakan gitu ya. Kita kan bicara supaya dia bisa terima tapi tidak disalahgunakan gitu kan. Yang seperti salah satunya misalkan sebenarnya mindsetnya si PA ini belum masih stigmatif gitu kan. Masih Itu sebabnya tadi usulan Mbak Yeni opsi pertama yang dipilih penyandang disabilitas. Iya, ya itu udah oke. Tapi kan namanya manusia ya, kan bisa berubah-ubah gitu. Memastikan bahwasanya kemudian dia komited gitu untuk anak ini gitu misalkan. Atau barangkali dia besoknya nggak hanya dengan anak ini tapi yang lain. Ini sekedar informasi dalam kunjungan PJS ke panti-panti sosial. Di setiap panti yang kami temui selalu kami temui orang-orang dengan disabilitas intelektual yang oleh keluarganya itu dibuang ke panti. Jadi nggak cuma disabilitas mental ternyata yang menemui panti-panti. Kita juga nemui tempat di beberapa tempat tuh teman-teman tunarungu. Iya. So what should we do? Jadi kita harus melakukan apa kalau misalkan opsinya terbatas gitu. Maksud saya itu sih. Kita harus menciptakan mekanisme ya. Berarti sedikit masukan, saya pikir memang untuk pendamping dan orang tua ini kan memang ada kriteria tertentu ya. Artinya gini, nggak hanya pendamping yang nggak ngerti apa-apa terus kita jadikan pendamping, nggak mungkin kan. Kemudian orang tua juga kalau memang memberikan pendamping ke kita juga mereka unsur sayang itu lebih utama dari yang lain kan. Jadi karena unsur sayang ini kadang-kadang hal tertentu yang sifatnya memang membangun, kalau mereka anggap ini berbahaya atau tidak sesuai dengan hati mereka kan nggak mau kan gitu ya.
kayak teman-teman tunanetra nih suruh jalan sendiri, mereka kan kadang-kadang lihat kok jalan sendiri kasihan kan gitu ya. Nah jadi ini dengan pendampingan ini kita harus ada kriteria yang telah teruji gitu ya. Misalnya mereka di dalam si pendampingnya telah memiliki minimal ada mungkin ya pelatihan atau apa gitu ya. Jadi ada standarisasi tertentu gitu ya. Terima kasih. Oke, Mas Toto, itu yang saya tunggu-tunggu. Jadi kita create ya, Ya, kita nggak betul. mungkin terima apa adanya. Semuanya, tiba-tiba orang ngerti gitu ya. Standarisasi. Kalau pengalaman pribadi terkait pendamping, sebetulnya di sekolah saya itu pendamping itu ambil dari tiap kampus. Jadi Boleh mahasiswa dari mana mahasiswa. aja. Jadi yang dilakukan adalah rekrutmen gitu. Kedua asesmen, berikutnya pelatihan. Kan begitu evaluasi sejauh mana, karena kalau kalian di Baru tapi kemudian ketika datang ke penerima manfaatnya ya dia harus dikonfirmasi ya oleh penerima manfaatnya. karena memang Tahapannya ya. karena memang saya bisa melatih pendamping itu. Setiap individu itu memang beda. Ada yang memang pendampingnya harus melekat ada di sampingnya terus. Tapi juga ketika goalnya adalah dua, karena saya tidak komunitas autisme. Ketika goalnya adalah sosialisasi, dia harus ada di sekitar 2-3 langkah di belakang untuk mendorong mereka berkomunikasi. Ya, ada teknisnya. Iya, iya. Oke, siap. Iya, Mbak Ani, barangkali ada bahasan tambahan. Akhirnya kita perlu banyak pembahasan Mbak Ani. Iya, siap. Iya, ini lagi kita lagi bahas loh. Yang sama ya. Sebagai pendamping, kalau kemudian kalau sudah mulai tentang pendanaan pemerintah, maka tentu kita juga akan membuat penelitian bagaimana siapa yang berhak untuk mendapat pendampingan rumah. Kan tidak semua disabilitas untuk mendapat pendampingan. Kalau tidak ada itu atau yang jelaskan nanti kita bisa ngajuin lah pendampingan lumayan buat ngambilin kopi dan sebagainya kan. Jadi harus juga dijelaskan ya kira siapa yang berhak untuk pendampingan karena kita bukan negara. Jadi tidak hanya tentang pendampingan apa saja, tapi juga siapa yang berhak menerima pendampingan rumah ini detail loh pasalnya. Jadi perlu 5 bulan pembahasan kali Oh iya, benar. Di tingkat global lagi seru banget ini bicara tentang apa namanya personal assistant ya. Plus akomodasi yang lain. Tapi saya nggak penuh sih belum dari CRP yang diberikan hak untuk pendampingan melekat itu bisa karena ya di CRP tapi saya belum dapat yang yang benernya ya maksudnya untuk mendukung itu. Makanya tadi kan yang tadi saya usulkan pendamping disabilitas intelektual gitu ya tadi di awal Mas Fadli bilang disabilitas intelektual saja. Terus akhirnya saya bikin umum supaya anak-anak yang membutuhkan yang membutuhkan pendamping yang melekat itu juga bisa memakai ini ya. Nah sekarang kalau terus Pak Mahmud bilang kita bikin aja yuk supaya kita bisa buat juga pendamping yang bisa bikin beli kopi gitu ya. Eksploitasi itu makanya jangan perlu ada itu kriteria lah. Itu tapi kalau ada kriteria itu saya khawatirnya misalnya kriteria yang tadi ya dijabarkan bagus itu kalau untuk pendampingan hukum. Iya, beda. Jadi jangan dimasukin di sini gitu. Karena kalau misalnya gitu orang tua ya nanti nggak masuk kriteria itu gitu. Jadi atau masuk lagi pada ragam disabilitas ya. Karena kan kalau sekarang ini kan di luar ya. Di Indonesia kan di luar kalau ngundang penyandang disabilitas intelektual ya otomatis ada satu pendamping. Itu otomatis. Di sini yang suka masih terus nggak usah pakai bayar pendamping gitu kan. Karena di sini kan biayanya pribadi. Kalau di luar memang baik itu orang tua maupun tadi pendamping ya, perikutan pendamping itu ditanggung negara. Ini yang lagi kita ngomong. Kalau organisasi
Jepang udah. Iya Pak. Digaji Pak, orang tua kan digaji Pak. Organisasi bukan negara nih Pak ya. Kamu jangan kalau nggak perlu pendamping, nolak pendamping. Ayo lu. Iya, makanya itu nanti gini, mungkin kita menampilkan kebutuhan teman-teman kita. Oleh karena itu, oke, kita split aja. Gitu ya. Nanti kita akan bicarakan bagaimana pendamping untuk disabilitas intelektual, bagaimana pendamping untuk disabilitas misalkan psikososial atau mental, autism, penyandang disabilitas fisik, Mahmud nggak perlu sudah sore harus. Kita bicara yang maksudnya kita fokus dulu ke Ya enggak, oke, kita udah putuskan ya bahwa kemudian distandarisasi gitu ya, untuk menghindari eksploitasi gitu ya, standarisasi dan macam-macam lah standarisasinya gitu ya. Tapi standarisasinya itu bukan diseleksi kan? Jadi dia harus mempunyai keterampilan apa. Iya, nah itu diberikan setelah dipilih kan? Iya, setelah dipilih. Jadi bukannya kayak kan dia selesai kerja Ya. untuk bla bla bla. Ini enggak. Setelah dipilih kemudian dipersiapkan gitu ya. Itu kan kalau itu setuju. Itu Pak Irwanto tanpa Profesor Irwanto tanpa pendamping. Ya betul. Dua. Iya, Bu, ya. Profesor Mahmud juga. Ya, tapi gimana misalkan mau naik pesawat gitu ya, keterbatasan fasilitas akses. Ada fasilitas akses pun kalau misalkan dia badannya gede gitu ya kan, dia harus bayar. Dia nggak cukup dengan ekonomi, kelas ekonomi. Tidak ke bisnis. Dia harus masuk ke bisnis. Ya tapi kalau dia punya pendamping, berarti dia bisa memenuhi ekonomi karena ada yang bantu minimal gitu ya. Jadi kita nggak terlalu ngandelin akses gitu. Akses dan kemudian soft support juga harus gitu, nggak bisa cuma sekedar kita bilang aksesibilitas terus beres. Nah nggak pasti deh. Tergelincir masih ada ya. Tuh, Pak Didi minta damping. Kopi. Pak Didi. Kalau Pak Didi masih gorengin sukun. Batuk aja masih dibatukin orang. Dia nggak bisa batuk sendiri. Jadi dia masih Dikit tekan-tekan gitu Pak ya ini ya. di bawah namanya udah nggak bisa. Kalau nggak dia nggak bisa mengeluarkan segitunya. Tapi jangan khawatir lah, karena ini juga isu yang lagi booming ya. Masih dukungannya Lanjut. Ya lanjut. Mau langsung ke DDJ dulu. Ya. Kayaknya Bu Dewi udah katanya bulan ini. selesai ya pendamping ya. Nanti dia Jadi mau si Urusan masalah berikutnya partisipasi Halo, ya saya balik ke laptop, lalu balik ke naskah. Sesudah tadi kita membicarakan RAD udah selesai ya, kita bicarakan sampai ke pasal 12 RAD. Nah kemudian setelah pasal 12 udah bukan RAD nih, tapi partisipasi penyandang disabilitas. Nah ini tentang forum RAD. Saya pikir ini penting banget kita bicarakan. Udah
belum? Terus dibaca nih. Udah kali Baca. udah kali nyampe di DD kan naik lagi. Nah, ini apa kuncinya kan di partisipasi ya. Kalau kita nggak bisa partisipasi, Yang ketujuh, partisipasi penyandang disabilitas, pasal 12. Ayat 1, penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ayat 2, partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui jaringan aspirasi dari organisasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan melalui forum tematik disabilitas maupun forum perencanaan dan penganggaran lainnya. Ayat 3, secara umum fungsi forum tematik disabilitas adalah sebagai wadah bagi penyandang disabilitas untuk terlibat di dalam perencanaan dan penganggaran terkait dengan penanganan permasalahan disabilitas. Ayat 4, secara khusus forum tematik disabilitas berfungsi untuk A. Memberikan usulan, pertimbangan, dan rekomendasi pada kepala daerah dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran. B. Mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas. Yang C. Membangun jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam pengembangan program-program yang berkaitan dengan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Yang D. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan RADPD. Ayat 5, pelaksanaan forum tematik disabilitas dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Ya, di poin D-nya itu melakukan pemantauan evaluasi terhadap pelaksanaan RADPD. Saya usulan sebetulnya di pemantauan evaluasi ini belum selesai karena ada sebetulnya report atau laporan formal yang bisa kita sampaikan sebagai bentuk artinya pemantauan ini tidak hanya teori, tapi ini hak kita untuk menyampaikan laporan sebagai bahan evaluasi dari pelaksana anggaran itu. Misalnya tadi seperti kata Bu Yeni misalnya, kita sudah mengajukan beberapa usulan masukan yang kemudian dalam proses pelaksanaan 1 tahun kemudian ketika kita evaluasi program itu ternyata mungkin hanya 0,00 sekian program yang terlaksana. Jadi kita pernah mengajukan laporan sebagai evaluasi, kita melakukan evaluasi sekaligus laporan terhadap itu. Jadi laporan resmi yang menjadi bahan pertimbangan dari dinas terkait. Gitu. Jadi kalau artinya bahwa ini menjadi satu forum bahwa apabila tidak ada perubahan tentu menjadi bahan hak kita yang nanti pada akhirnya menjadi hak tugas class action di tahap berikutnya. Jadi tidak terputus pemantauan evaluasi di tataran teori. Nah, tinggal nanti kita sebagai organisasi disabilitas apakah mempergunakan hak itu atau tidak. Misalnya kita ambil contoh misalkan teman-teman disabilitas netra misalkan, kita coba lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap salah satu pemenuhan hak disabilitas netra misalkan atau disabilitas yang lain misalkan. Lalu dari hasil itu tentu kita ingin agar hasil evaluasi dan pemantauan kita itu diwujudkan dalam bentuk laporan yang menjadi pertimbangan dari instansi berikutnya gitu. Jadi mungkin ada penambahan di situ apakah poin E atau tapi memang itu semacam beban digital, tapi saya rasa bukan itu menjadi satu pukulan bagi pemerintah dalam menerima respon dari kita. Jadi kita tidak hanya menerima saja ya, tapi kita berhak untuk memberikan evaluasi. Ini sebagai satu pandangan dari saya karena begini,
di hukum itu ada namanya semacam saya lupa namanya, istilah semacam pendapat hukum pembanding. Misalkan begini, misalkan terhadap sebuah perkara itu polisi itu berpendapat lain dalam menilai unsur-unsur sebuah pidana, sehingga kasus itu dianggap mereka itu tidak layak untuk ditindaklanjuti misalkan. Tapi kita sebagai lawyer berhak untuk memberikan pendapat hukum sebagai kajian pembanding bahwa apa yang mereka jadikan sebagai pertimbangan yuris itu tidak layak dan tidak patut dengan menyandingkan dengan aturan pembanding yang kita bayangkan gitu ya. Jadi ini juga saya rasa bisa ditambahkan di situ. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Epi. Ini berarti kalau ditambahkan di ayat 4 ini, katakanlah misalkan ya, berarti kan mendengarkan gitu ya, atau ya intinya mendengarkan hasil evaluasi dari organisasi penyandang disabilitas gitu ya, Pak ya. Nah, pertama itu berarti tadi Pak Epi sampaikan sih, itu jadi beban organisasi disabilitas. Nah, itu komitmen untuk dilakukan. Kalau komitmen untuk dilakukan ya berarti kita cantumkan. Karena jangan sampai itu yang jadi ngejar-ngejar. Karena itu butuh komitmen nih. Kalau sudah ada di sini, berarti pada saatnya nanti kemudian ada forum yang disediakan untuk kita bisa gunakan sebagai pelaksanaan hasil evaluasi, membacakan ya atau menyampaikan, presentasikan hasil evaluasi terhadap RADPD. Tentu strategis sih, strategis. Tinggal kemudian nanti itu jadi beban nggak dalam pelaksanaannya gitu. Atau kalau tidak kalimatnya dipakai hak, Mas. Ini kan hak sebetulnya, bukan obligasi. Hak itu bisa digunakan, bisa tidak. Kalau gitu jangan dia ayat 4 ya. Bahasanya bagaimana kita membahasakan bahwa itu menjadi, misalkan ketika saya dari organisasi A misalkan, dari hasil evaluasi saya bisa menilai ini tidak benar. Lalu saya mungkin dengan pandangan yang berbeda memberikan pendapat atau evaluasi dari hasil bantuan saya, itu kan hak saya. Oke, kalau itu usul saya dipisah ayatnya saja, jangan di ayat 4. Karena ayat 4 itu obligasi semua ya, kewajiban semua jadinya ke Pemda. Kalau saya usul di ayat 5 jadinya langsung aja organisasi penyandang disabilitas dapat menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RADPD tahun berjalan gitu ya. Jadi oke. Masih bisa tambahan artinya di pasal itu dalam pasal itu ada hubungan dari pemerintah, jangan lupakan ke kita loh. Kan nanti menjadi beban kalau menjadi kalau kita nggak mampu kan kita sendirilah. Jadi maksud saya untuk anak evaluasi pemantauan ini dipantau oleh pemerintah gitu, tapi saya melakukan pemerintah yang kualitatif amanatnya gitu. Jadi di pasal itu saya kira ada amanat bahwa pemerintah memfasilitasi organisasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dari alat itu loh, Pak. Kira-kira bayangannya fasilitasnya apa? Ya bisa cepat, bisa penganggaran. Karena kita kalau nggak ada penganggaran, kita sendiri lah mati kutu. Ya, dapatnya Tuhan. Kalau saya tadi membayangkan begitu. Jadi misalkan hari ini itu kita berasal dari ragam organisasi. Mungkin di akhir anggaran kita akan melakukan pertemuan di sini. Seperti ini misalnya begitu ya. Lalu kemudian, ayo kita masing-masing kasih masukan. Kira-kira menurut amatan kita, pembahasan evaluasi kita seperti apa ini? Dari yang kemarin sudah masuk ke peran Pemda DKI, apa yang menjadi evaluasi kita? Gitu kira-kira begitu ya. Jadi ini maksud saya berarti jangan sampai ini dibebankan ke kita dulu. Jangan sampai kalau kemudian dibebankan ke organisasi kita untuk melakukan pemantauan termasuk kita dulu. Karena kita benar kemampuan kita dulu. Iya. Saya dulu. Saya juga sering nggak ada urusan ini. Ini gara-gara dari tadi kita bingung gitu. Apa yang Mas Fadli tulis di sana dengan ini kayaknya nggak nyambung gitu. Nggak nyambung dengan ini punya Mas Fadli aja yang dicolok gitu. Gimana? Karena progres diskusi itu nggak muncul di layar. Saya nggak tahu apa-apa saja yang sudah dilakukan. Oke. Kalau itu sebenarnya kita butuh dua. Bisa tuh butuh 2 laptop yang masuk ke sini sama bisa lihat catatan karena saya harus buka-buka dokumen pembandingan. Ya. Jadi
Gimana baiknya? Kalau nyolong ke sini, khawatirnya malah yang ditampilkan peraturan yang lain gitu. Ini yang nulis di layar itu siapa? Nah, masalahnya kamu nggak update. Artinya hasil diskusinya itu nggak muncul ke dalam. Jadi bacanya yang lama ya Pak, ya aslinya. Karena kan dia nulisnya juga kalau sudah sepakat. Iya. Kalau belum kan Tulis. bukan diskusi, dia bukan take. Kalau sudah disepakati baru dia masukin. Oke. Ya oke, pasal 12 ayat 2. Ini kan partisipasi penyandang disabilitas. Kan di ayat satunya kan bunyinya penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan evaluasi terhadap peningkatan perlindungan dan pemulihan hak penyandang disabilitas. Ayat 2, partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui penjaringan di kolom tematik. Saya mengusulkan ditambahkan kata-kata di antaranya. Jadi sehingga bunyinya sebagai berikut. Partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan di antaranya melalui forum tematik. Jadi usulan saya ditambahkan kata-kata di antaranya. Itu yang pertama. Yang ketiga, ayat 3 di sini disebutkan secara umum adalah sebagai wadah penyandang disabilitas untuk terlibat di dalam perencanaan. Nah, sebagaimana usul saya yang lain, setiap kali ada kata-kata terlibat, mohon ditambahkan secara bermakna. Yang langsung deliver kepada ketentuan umum. Lalu yang berikutnya ayat 4. Ayat 4 bunyinya secara khusus memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada kepala daerah dalam penyusunan penyandang disabilitas termasuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran. Yang saya ingin tambahkan di sini adalah saya mengusulkan ada tambahan ayat. Tambahan ayat ini yang bunyinya, tolong ya, saya jadi nggak bisa mikir nih. Ya. Bunyinya adalah bahwa usulan, pertimbangan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh forum tematik wajib dipertimbangkan atau wajib apa ya? Wajib diperhatikan. Karena gini, saya khawatir walaupun diberikan hak untuk memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada kepala daerah, apa jaminannya bahwa usulan, pertimbangan dan rekomendasi kita itu diterima, dipergunakan, dilaksanakan? Nah, sama halnya seperti yang tadi saya bilang RAB. Artinya saya mengusulkan ada tambahan ayat untuk memastikan bahwa pasal 4 ayat A itu betul-betul menjadi masukan yang diterima atau dijalankan oleh pemerintah. Nah, ditambahkan usulan saya ditambahkan ayat sendiri. Usulan ditambahkan ayat sendiri yang mengatakan bahwa usulan, pertimbangan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh forum tematik ini sambungannya apa nih? Wajib usulan, pertimbangan dan rekomendasi yang kalau forum tematik apakah dikatakan menjadi masukan utama kah? Wajib diperhatikan kata-kata ini kira-kira untuk memberikan jaminan dan penanganan bahwa usulan, pertimbangan dan rekomendasi yang dihasilkan di dalam forum tematik itu betul-betul jadi masukan, bukan
cuma bikin forum tematik, ada usulan, ada rekomendasi, kemudian usulan dan rekomendasinya itu kemudian disingkirkan begitu saja. Jadi akomodasi, wajib Wajib diakomodasi. Oke. Apakah itu kata-katanya kira-kira mungkin Pak Jiri ada Kasih aja kewajiban sama Pemda untuk memberikan penjelasan ketika usulan tidak diterima gitu ya. Kan yang jadi krusial ketika nggak diterima udah aja nggak ngomong apa-apa gitu kan. Kalau diterima oke lah, nggak usah dijelasin orang udah diterima. Kalau nggak diterima menyampaikan alasan secara tertulis terkait poin masukan yang tidak diterima dalam RADP. artinya berarti bahwa ini kan memberikan rekomendasi di sini tulisnya ya kalau di pasal 4 ayat 6 rekomendasinya kan kepada kepala daerah ya. Emang kepada kepala daerah ya atau pemerintah daerah. Pasal 4 ayat 4 pasal 12 ayat 4 poin 6. Pasal 12 ayat 4 poin 6. Ya, kan? Nah ini usulan pertimbangan dan rekomendasi kepada kepala daerah. Memang kepada kepala daerah atau kepada pemerintah daerah? Kalau forum tematik ini? Kalau ini langsung ke jabatan ya. Kepala daerah ya? Kepala daerah. Oke. Berarti kalau usulannya Pak Jiri tadi adalah bahwa mereka harus menjawab apabila tidak diterima. Ayatnya berbunyi kepala daerah wajib memberikan penjelasan apabila usulan pertimbangan dan rekomendasi yang dihasilkan di dalam forum tematik tidak bisa diterima atau tidak bisa dilaksanakan gitu ya. Ayat baru ya. Ayat baru ya. Jadi kepala daerah wajib memberikan penjelasan kepada penyandang disabilitas apabila usulan, pertimbangan, dan rekomendasi yang dihasilkan di dalam forum tematik tidak bisa dilaksanakan. Ya. Kepala daerah memberikan penjelasan secara tertulis kepada penyandang disabilitas terkait dengan usulan pertimbangan dan rekomendasi yang sebentar ini pakai kata tidak diterima ya, tidak diterima dan masuk dalam RADPD. Ini kata-katanya saya susun. Penjelasan itu masih bisa didebat ya? Kan ini proses awal kan, forum tematik itu proses awal kan, bukan keputusan akhir kan. Jadi Ya itu bentuknya forum tematik itu sendiri maksudnya agak membingungkan. sebenarnya forum tematik. Jadi apakah nyambung dengan tadi RAD tadi? Masih di bawah RAD ini, masih dalam bab RAD dan konteksnya perencanaan. Kalau nggak salah gini dulu tuh backgroundnya kan ada musrembang kan ya untuk persiapan anggaran. Nah, di musrembang itu kita sering diundang, tapi tidak banyak diberikan kesempatan memberikan masukan karena musrembang itu hanya sosialisasi sifatnya. Terus waktu itu kita mengusulkan supaya ada musrembang tematik disabilitas. Terus muncullah istilah forum tematik disabilitas. Sebenarnya pas kita menyusun RADPD itu Pak Anies sudah request saya mau kita pioneering sekali ini sebelum saya selesai gitu. Tapi sudah persiapan ini itu akhirnya batal. Itu gitu forum tematik itu. Jadi sebenarnya juga ada hubungannya dengan menurut saya ya dengan penyusunan RADPD. Cuma kalau RADPD itu kan jangka panjang, ya kan biasanya 3 sampai 5 tahun gitu ya kalau nggak salah. Nah
forum tematik ini karena mengikuti Musrembang seharusnya diadakannya tiap tahun. Tematik disabilitas. Oh ya, berarti ini ada dua hal ya. Satu, bahwa apabila memastikan bahwa masukan rekomendasi itu diterima gitu ya. Makanya boleh diusulkan di nanti. Kedua yang juga belum diatur di sini adalah jangka waktu, artinya berapa kali dalam setahun kah si forum tematik ini sampai 5 tahun sekali. Iya. Nah ini di Perda ada rujukannya nggak Pak Jai? Nggak ada. Ini teknis pelaksanaan. Kalau ini melekat, pengaturannya melekat dengan RADPD ya? Iya, melekat. Ya seharusnya diadakannya setiap tahun menurut saya karena forum tematik ini mengikuti Musrembang. Bilang aja setidaknya setahun sekali. Jadi kalau mau lebih sering Ya, daripada sekurang-kurang. setahun sekali juga bisa. Nah, iya, jadi ingat kemarin tahun lalu itu kalau nggak salah di bulan-bulan November itu kita sempat diundang untuk membahas RADPD. Nah, tapi judul di undangannya itu forum tematik disabilitas. Pembahasannya itu berkaitan dengan lebih ke monitoring evaluasi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di pasal 12 ayat 4 ini di poin D itu emang hanya untuk pemantauan dan evaluasi ya Mas Fadil ya. Kalau misal ya di sini tulisannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan RADPD yang secara khusus fungsi dari forum tematik disabilitas itu. Apakah nggak bisa ditambahkan dengan perencanaan itu nggak dimasukin atau bagaimana? Perencanaan itu duduknya di mana? Maksudnya perencanaan gimana? RADPD kan bagian dari perencanaan ya? Iya, cuman kalau secara khusus di fungsi dari forum tematik disabilitas itu emang cuman untuk pemantauan dan evaluasi. Oke. Yang diatur saat ini dalam sini. Maksud saya, apakah kemudian kita taruh tambah dengan perencanaan itu? Dia melakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap ruang lingkupnya ditambah. Bukan perencanaan ini ya. Ya penyusunan kali ya. Kan kalau bagian di atas itu ada pelaksanaan, ada penyusunannya kan dimaksudnya nih. Iya, penyusunan. Oh isi. Oke, saya tangkap yang saya paham dulu ya, penyusunan mungkin ya. Cari istilah yang pas. Memang di atas langsung pakai kata perencanaan ya. Iya, kayak satunya kan, cuma di bawah malah justru hanya untuk pemantauan dan evaluasi. Jadi ditaruhnya di mana? Yang A-nya itu yang dimaksud bukan ya? Kan D itu satu poin sendiri ya. Ya A-nya di ayat 4 ayat A itu ada tuh termasuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran. Nah, yang kalimat terakhir ya. Mungkin untuk di Perda memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada kepala daerah dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan dan penguatan penyandang disabilitas, termasuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran dan RADPD. Gitu. Menurut saya itu udah sequel yang cukup ya. A-nya untuk penyusunannya. Terus B, C itu terkait dengan kebutuhan pelibatan organisasi disabilitasnya, dan yang D itu bisa juga di forum tematik itu untuk hasil pemantauan dan
hasil evaluasi ada di berjalan gitu. Jadi menurut saya udah menyeluruh. Yang penyusunan itu di bagian A ya? Iya betul. Ya, Krusial A sih. ya. Cuman maksudnya Ya. di atas data saya mungkin agak kecoh itu di poin D-nya ada yang ADPD dan di atas global gitu, umum banget di atas. Yang A. Padahal ini masih bagian dari Iya gitu. Jadi kirain satu apa yang lain. Istilahnya kan beda, jadi takutnya nanti Kadang-kadang cuma ribut ya. Kalau nggak disebutin kadang-kadang mereka ini kan masih bab yang sama ya Pak Sewa. iya iya. Kalau bagus kan Masih bisa disebut begitu ya Mas Ade? Ini bisa walaupun jadi masukan aja nih harusnya yang A itu langsung disebutin penyusunan RADPD. Kita tapi ini untuk penyusunan RADPD harapan saya itu bukan hanya di forum tematik, karena kalau forum tematik itu kan sekali ketemu gitu ya, sementara memberikan masukan terhadap RADPD itu bisa berbulan-bulan seperti yang kita lakukan kemarin baru nggak ada yang masuk. Artinya jangan dikunci bahwa forum tematik ini hanya jangan dikunci bahwa RADPD ini hanya dibahas melalui forum tematik, karena nanti ya cuma itu doang, di luar forum tematik yang kita harus mengadakan. Ya. Ini kan lebih ke berapa kali dilaksanakan ya kan ya. Nah itu tadi yang saya catat juga kan, yang forum tematik paling sedikit dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Nah, berarti kan bisa lebih dari 1 tahun. Itu yang kan yang akan kita Terus tadi yang bahwa kepala daerah memberikan masukan tertulis terkait dengan hukuman pertimbangan. Apa sih bunyinya gimana? Kepala daerah memberikan penjelasan secara tertulis kepada organisasi penyandang disabilitas terkait dengan usulan pertimbangan dan rekomendasi yang tidak diterima untuk masuk dalam RADPD. Nah, sesudah penjelasan itu gimana? Karena kalau misalnya dia nggak bisa dimasukkan terus dia bilang tidak bisa, kami tidak bisa menyediakan pendamping dengan alasan gini. Itu bisa misalnya ya, permintaan Dewi untuk pendamping ditolak. Artinya walaupun di dalam katakanlah ada forum tematik, kemudian beberapa orang teman memasukkan sebagai rekomendasi ketersediaan pendamping yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, kemudian si kepala daerah siapapun juga membuat penjelasan kepada organisasi penyandang disabilitas, dan ini kami menyatakan bahwa rekomendasi saudara terkait dengan pendamping tidak bisa kami terima dengan alasan anggaran nggak cukup misalnya. Nah, terus ada kaitannya nggak? Bisa kita debat ulang nggak? Apakah nanti di penjelasan dong? Nah ini kan sebenarnya bukan pertanyaan harusnya kan, kita mau memastikannya gimana? Maunya enggak kan? Nah kalau enggak, kira-kira pasal apa yang harus dimasukkan kan kira-kira gitu. Bisa aja misalkan jawabannya itu paling lambat 2 minggu setelah forum tematik, itu mengantisipasi bahwa forum itu jawaban itu berlarut-larut sampai proses RADPD-nya berakhir gitu kan. Nah lalu kemudian tadi yang 1 kali apa enggak minimal 1 tahun 2 kali misalkan, agar forum tematik pertama ada presiden bahwa setelah dijawab nggak masuk adalah masih ada kewajiban untuk pertemuan lagi. Ya, karena kekhawatiran saya apabila jawaban dari kepala daerah mengatakan maaf kami tidak bisa menerima, maka dalam proses di luar forum tematik
kemungkinan itu juga langsung terbentuk. Katakanlah kita lagi nyusun nih RKD seperti kita nyusun kemarin, udah prosesnya udah berlangsung beberapa bulan, kita masukkan di situ antara lain Dewi dan kawan-kawan memasukkan tentang pendamping. Jadi itu jangan menyingkir dulu buat pendamping. Dan terus kalau misalnya kemudian si kepala daerah yang mengatakan bahwa maaf kami tidak bisa menerima masukan usulan tentang pengadaan pendamping karena masalah keuangan misalnya, masih dalam proses pembuatan RAD dengan sendirinya kemungkinan untuk melanjutkan diskusi debat tentang pentingnya pendamping akan berhenti karena dianggap sudah selesai dengan adanya penjelasan tersebut. Nah itu gimana caranya agar itu tidak terjadi? Apakah bahasanya bukan dengan pemerintah memberikan penjelasan atau ditambah lagi gimana gitu ya? Untuk memastikan bahwa masukan-masukan di dalam forum tematik supaya nggak jadi forum window dressing ya, nggak jadi forum etalase, itu gimana caranya tuh? Karena kalau misalnya bunyinya seperti ini, yaitu bahwa kepala daerah memberikan penjelasan apabila ada rekomendasi dari forum tematik yang tidak bisa diterima, kewajibannya cuma memberikan penjelasan doang, kenapa nggak bisa diterima? Selesai udah perdebatan soal itu. Nah untuk mencegah itu gimana? Iya, justru itu yang menjadi pemikiran saya, makanya kemudian kita buka pasal di sini, pasal di hak gugat class action itu. Artinya ketika pada satu titik kita menilai bahwa pemerintah dengan berbagai ragam argumentasinya kita merasa bahwa hak kita tidak dipenuhi secara maksimal dan itu bisa kita uraikan secara jelas dan terang gitu. Tapi pada akhirnya mereka tetap bersikap untuk dengan berbagai alasan tidak memenuhinya. Itulah hak kita untuk menguji ini depan hukum. Misalnya tadi ketika Mbak Yeni bicara tentang anggaran, oke. Kita sudah berdebat sekian panjang nih, dalam 30 hari, 40 hari kita sudah bersidang. Tapi pada akhirnya ketika ketok palu tetap juga nggak dimaksudkan. Ya nggak apa-apa, tinggal nanti kita uji di depan hukum bahwa instansi terkait terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan adanya aturan-aturan yang mereka langgar, poin A, poin B, poin C, dan seterusnya, dan kita sebagai organisasi serta sudah memasukkan itu sebagai bagian hak kita untuk menyampaikan usulan-usulan dan pada akhirnya mereka tetap menilai sebagai bentuk pelanggaran hukum. Karena bagaimanapun juga kita nggak ada upaya paksa selain kita bentukkan dengan realitas yang dilaksanakan. Itu mungkin masukan saya. Jadi menurut saya tadi memang harus ada tambahan pasal di sini di partisipasi itu adalah hak. Ada hak hukum kita atau hak gugat kita untuk menggugat instansi yang memang secara serta-merta sewenang-wenang tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban yang semestinya. Itu mungkin kita baca. Terima kasih.